ibu sedang bermain dengan dua anak di dalam ruangan. Namun pada saat kunci pintu berputar, mereka seperti tiga burung kecil yang terkejut. Berdiri berjejer sambil mengulurkan tangan. Dan telapak tangan harus menghadap ke atas menunggu pemeriksaan dari ayah. Kemudian pria itu akan meminta kedua anak itu membalikkan tangan mereka. Setelah diperiksa, dia akan memberikan mereka masing-masing satu kantong sereal oat. Namun pada saat itu, wanita itu sangat ketakutan. Pria itu memperingatkannya untuk tidak menangis di depan anak-anak. Kemudian diikuti dengan pukulan yang keras. Wanita itu tidak bisa lagi menahan hidup seperti itu. Akhirnya, dia melarikan diri dari rumah itu pada suatu malam. Dia berlari ke hutan seperti orang gila. Takut suaminya akan mengejarnya dari belakang. Dia tidak sengaja tergelincir. Saat itu dia melihat sebuah mobil tidak jauh dari situ. Dengan cepat dia berteriak meminta pertolongan. Namun dalam kepanikan, dia malah ditabrak saat itu juga. Tak lama kemudian, ambulans tiba di lokasi. Wanita itu sudah tidak dikenali setelah kecelakaan. Bersama wanita itu, putri sulungnya, Aina, juga melarikan diri. Meskipun usianya baru 13 tahun, dia bisa dengan tepat menyebutkan golongan darah ibunya. Dan memberitahu dokter alergi apa yang dimiliki ibunya. Cara dia dengan tenang menceritakan membuat dua dokter terkejut. Mereka bertanya dari mana dia tahu semua itu. Aina menjawab bahwa ibunya yang memberitahunya. Setelah mengetahui bahwa putrinya juga melarikan diri bersama. Wanita yang pingsan tiba-tiba menunjukkan reaksi. Dalam hitungan detik, detak jantungnya melonjak hingga 106. Melihat hasil ini, dokter agak bingung. Mereka segera memberinya suntikan penenang. Namun, Aina tetap tenang dengan luar biasa. Dengan hati-hati, dia mendekati ibunya dan berbisik secara diam-diam. "Aku di sini menemani kamu, Mama." Kalimat ini seperti racun mematikan. Wanita itu tiba-tiba membuka mata langsung. Tak lama kemudian dia dibawa ke rumah sakit setempat untuk pengobatan. Perawat Ruth diatur untuk sementara merawat Ena. Saat pertama kali bertemu, Ena tidak berkata apa-apa. Malah ia mengulurkan kedua tangannya untuk diperiksa. Melihat adegan ini, Ruth sangat bingung. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Kemudian dia mencarikan pakaian yang pas dan sepasang sepatu untuknya. Namun, saat sedang berbincang-bincang, dia menyadari gadis ini agak aneh. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan melarikan diri setelah menabrak orang. Namun Ena tidak menyalahkan pengemudi. Malah mengatakan menabrak orang bukanlah kesalahannya. Mama selalu ceroboh dan suka melakukan hal-hal bodoh. Bahkan waktu ke toilet yang benar pun tidak diingatnya. Mendengar ini, Ruth penuh dengan tanda tanya. Kemudian dia bertanya apakah ibunya suka minum alkohol. Ali menjawab bahwa ibunya hanya boleh minum air. Dan hanya boleh minum 1,5 liter setiap hari. Karena susu hanya baik untuk tubuh anak-anak. Ini adalah aturan di rumah mereka. Setiap kali ibunya lupa, dia akan mengingatkannya. Ruth semakin mendengar semakin aneh. Namun, kalimat selanjutnya dari Anna mengguncang keyakinannya. Ibunya ingin membunuh ayah secara tidak sengaja. Setelah mendengarnya, dia merasa ada firasat yang tidak enak. Dia menemui Inspektur Ada yang bertanggung jawab atas kasus ini. Dan menceritakan rencana Lena untuk membunuh kepada Inspektur Ada. Saat itu, Ada baru menyadari. Ini mungkin bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Namun, mereka juga tidak bisa sepenuhnya percaya pada perkataan seorang anak. Mereka bersiap untuk menghubungi seorang psikiater untuk membantu. Kemudian polisi juga menyelidiki tempat kejadian kecelakaan. Pengemudi melarikan diri setelah menabrak seseorang. Di tempat kejadian terdapat bekas darah yang luas. Yang mengherankan adalah, di sekitar ini hanya hutan dan tidak ada tempat tinggal yang ditemukan. Lalu dari mana asalnya wanita ini yang mengenakan piyama? Nick, seorang polisi yang selalu menyelidiki kasus orang hilang. Dia menemukan informasi tentang kecelakaan ini di situs web internal. Dia menemukan bahwa nama wanita korban, serta warna rambut dan usianya, sama persis dengan kasus gadis hilang yang dia selidiki 13 tahun lalu. Dengan sempurna. Kemudian dia menelepon orang tua gadis itu untuk memberitahu mereka. Begitu mendengar kabar tentang anak perempuan, pasangan itu tidak bisa tidur. Nick ingin memberitahu mereka untuk menunggu di rumah. Dia akan segera menyelidiki. Namun sebelum sempat berbicara, suara di telepon tiba-tiba hilang. Setelah bertahun-tahun, mendadak ada kabar tentang anak perempuan. Bagaimana mungkin pasangan itu bisa tenang menunggu di rumah? Mereka dengan cepat mengemas barang-barang mereka. Mengemudi menuju rumah sakit tempat wanita itu berada. Dan wanita itu juga menjalani operasi darurat. Namun, saat operasi berlangsung setengah, terjadi kejadian mendadak. Tubuhnya mengalami penolakan terhadap darah asing. Saat itu dokter baru menyadari bahwa golongan darah yang diberikan oleh Ena salah. Hampir saja menyebabkan kematian wanita itu di tempat. Untuk mencari tahu lebih banyak informasi dari Ena, Ruth memutuskan untuk mengurangi kewaspadaannya terlebih dahulu. Mencari beberapa pensil dan selembar kertas gambar untuk diberikan padanya. Kemudian Ena menggambar sebuah persegi panjang. Mengatakan bahwa itu mewakili rumahnya. Toko kecil berwarna biru melambangkan adik laki-lakinya, Jonathan. Kotak hitam melambangkan jendela yang ditutup. Ada dua mesin sirkulasi yang mengalirkan oksigen ke dalamnya. Namun Ena memberitahu Ruth bahwa baru-baru ini, mesin sirkulasi mereka tiba-tiba mengalami kerusakan tanpa alasan yang jelas. Udara di dalam ruangan menjadi langka. Mereka berbaring di tempat tidur, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Saat mereka hampir mati lemas, ayah memakai masker dan membawa tabung oksigen saat masuk ke dalam ruangan. Mereka memang telah diculik. "Terima kasih, ayah." Mendengar deskripsi dari Aina, Ruth tiba-tiba memiliki dugaan berani di benaknya. Mereka, ibu dan dua anaknya, telah diculik. Kemudian dia mencoba untuk menanyakan lokasi rumah Aina dengan jelas. Namun Aina tidak berani mengatakannya. Karena ayah pernah memberitahunya. Mereka tidak boleh ditemukan.
Hal ini membuat Ruth semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Mereka memang diculik. Dan orang yang menculik mereka adalah ayah gadis itu. Meskipun operasi wanita itu sukses. Namun kesalahan dalam golongan darah masih mengganggu pikiran dokter yang melakukan operasi. Masih meninggalkan ketakutan dalam hati dokter yang melakukan operasi. Menunjukkan bahwa dia seharusnya tidak percaya pada seorang anak. Dan Aida juga merasakan secara samar. Elena, gadis kecil itu, tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian dia mencari seorang psikolog. Dengan harapan dapat memanfaatkan pengalamannya. Menanyakan alamat rumah Elena dari mulutnya. Namun begitu mereka masuk, Elena tiba-tiba menjadi gelisah. Lalu dia mendekati mereka seperti anak yang bersalah. Juga mengulurkan kedua tangannya untuk diperiksa. Saat semua orang bingung, Elena menjelaskan alasan dia melakukan hal itu. Karena hal pertama yang dilakukan ayahnya setiap hari saat pulang adalah memeriksa apakah kuku mereka bersih. Dan yang paling penting adalah, tidak boleh menyimpan benda yang bisa melukai diri sendiri atau orang lain. Itu adalah aturan. Untuk menghilangkan kecurigaannya, Aida juga mengikuti dan mengangkat kedua tangannya untuk diperiksa. Kemudian Ruth memanggil Aida keluar. Dia memberitahunya semua informasi yang dia dapatkan dari Ena. Mereka menduga ibu dan dua anaknya. Mereka diduga ditahan di ruangan tertutup. Selain itu, adik Ena, Jonathan, tidak berhasil melarikan diri. Untuk mencari tahu alamat rumah dari Ena, polisi sengaja mencari seorang psikolog untuk memberikan konseling kepadanya. Namun, Ena tetap menolak untuk berbicara. Dalam keadaan panik, Aida memutuskan untuk bertanya langsung. Namun sebelum dia sempat bertanya, Ena tiba-tiba terbaring di atas meja dengan mata tertutup rapat. Dia mengatakan ingin pulang dan langsung tertidur. Melihat situasi ini, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, pasangan yang mencari putri mereka selama 13 tahun datang tergesa-gesa ke rumah sakit. Meskipun wanita itu sudah tidak dalam bahaya, namun tetap dia mati di unit perawatan intensif. Dokter mengarahkan mereka untuk mengenakan pakaian pelindung sebelum masuk. Tidak disangka harapan penuh di hati tiba-tiba jatuh ke dasar lembah. Wanita yang terluka parah ini bukanlah anak perempuan mereka. Meskipun rambutnya berwarna emas, di telapak tangannya juga terdapat bekas luka yang sama. Namun mereka sangat yakin bahwa dia bukan anak perempuan mereka. Istrinya tetap tenang. Namun kakek sudah hampir kehilangan kendali emosinya dan mulai membuat keributan di ruang perawatan. Untungnya, saat itu Nick yang bertanggung jawab atas kasus hilang datang. Setelah beberapa kali dihibur, emosi kakek mulai membaik. Namun saat mereka bersiap untuk pergi, kakek tiba-tiba berhenti dan berlutut di tanah. Karena dia menyadari bahwa Elena di depannya mirip persis dengan penampilan putrinya ketika kecil. Dia sangat yakin bahwa ini adalah cucunya sendiri. Wanita yang sebelumnya tenang juga terkejut total. Dia yakin bahwa dia tidak salah melihat nama putri Lena. Ini membuat Aina ketakutan dan bersembunyi di belakang Ruth. Lena! Tetapi hal ini membuat beberapa orang sedikit bingung. Wanita di tempat tidur sakit itu bukan anak perempuannya sendiri. Jadi mengapa Aina terlihat persis seperti Lena saat kecil? Bahkan Nick pun bingung. Karena dia dulunya tetangga keluarga tua itu. Dia sangat jelas ingat bagaimana Lena terlihat saat kecil. Saat itu pasangan itu mengeluarkan foto Lena kecil untuk dibandingkan. Eda terkejut setelah melihatnya. Keseluruhan situasi terlalu aneh. Hanya ketika wanita di ruang sakit benar-benar sadar, baru bisa ditanyakan langsung untuk memahaminya. Untuk lebih memahami situasi, Eda bertanya kepada Nick tentang kejadian saat itu. Nick merasa sangat frustrasi ketika mengingat kejadian itu. Selama 13 tahun, dia terus dihantui oleh kasus ini. Bos pada saat itu juga sangat memperhatikan. Bahkan sebuah tim investigasi khusus dibentuk untuk kasus ini. Lena ditemukan kembali. Namun tidak pernah berhasil menemukan Lena kembali. Saat itu, ada menerima telepon dari bawahannya. Mengatakan bahwa ada penemuan baru di lokasi kecelakaan. Akhirnya, Nick harus tinggal di rumah sakit dan pergi sendirian. Namun begitu dia pergi, kakek tidak bisa duduk diam dan ingin pergi melihat cucunya. Namun dia tidak ingin orang lain tahu. Dengan cerdik menghindari pandangan Ruth. Ketika dia masuk ke kamar, Ena sedang tidur. Dia duduk diam di sana dan mengamati dengan cermat. Kemudian dia melihat lukisan yang digambar oleh Ena. Mengetahui lingkungan hidup Ena selama bertahun-tahun, barulah dia tahu bahwa anak itu telah menderita banyak. Dia menyentuh pipi Ena dengan penuh kasih sayang. Dan dengan lembut mengatakan bahwa dia pasti akan membawanya pulang. Pada saat itu, Nick juga sangat ingin tahu kebenaran. Dia mengenakan pakaian pelindung dan diam-diam masuk ke ruang perawatan intensif. Siap untuk mencari informasi yang berguna dari tubuh wanita itu. Namun, saat itu dia masih dalam keadaan koma berat. Melihat bekas luka di telapak tangannya, Nick sangat bingung. Lena juga memiliki bekas luka yang sama di tangannya. Jadi siapa sebenarnya orang ini? Apakah mungkin Lena melakukan operasi plastik? Namun saat Nick bertanya tentang nama aslinya, suara seorang pria tiba-tiba muncul dalam pikiran wanita itu. Katakan padanya nama kamu. Kemudian wanita itu terbangun seolah-olah terkejut oleh sesuatu. Detak jantung mulai meningkat dan bahkan bernapas menjadi sulit. Untungnya, pada saat itu dokter datang tepat waktu untuk menenangkan. Namun keadaan wanita itu masih belum stabil. Karena suara pria itu terus bermain di telinganya. Jika kamu tidak melakukan seperti yang kukatakan, aku akan membunuhmu. Jika kamu tidak, aku akan membunuhmu. Jika kamu melakukan kesalahan, aku akan membunuhmu. Jadi, patuhlah, Lena. Kamu bernama apa? Jangan tanya. Milikku. Namaku Lena.
Meskipun tubuhnya sudah terbebas dari belenggu, namun jiwanya terus dalam ketakutan. Menghadapi situasi ini, Nick harus menyerah. Karena tidak ada petunjuk di tempat kejadian. Polisi terus khawatir tentang keselamatan adik Ena, Jonathan. Mereka bahkan mengirim puluhan anjing polisi. Pertama, biarkan mereka terbiasa dengan bau pakaian Lena. Kemudian perluas area pencarian dengan teliti. Itu saatnya. Seorang pria asing tiba-tiba muncul di sini. Langsung menimbulkan kecurigaan petugas. Namun pria itu menjelaskan bahwa dia hanya seorang penjaga hutan. Jalan ini adalah rute hariannya. Mendengar ini, polisi wanita segera bertanya, apakah dia datang ke sini semalam? Dan pria juga sangat berhati-hati. Mengatakan bahwa rentang waktu patroli dirinya adalah dari pagi hingga sore. Namun dari tatapan matanya terlihat bahwa dia tidak berkata jujur. Kemudian dia bergegas meninggalkan tempat dengan mobilnya. Tak lama kemudian, polisi membuat penemuan besar. Ditemukan pagar di ujung hutan. Namun anehnya, ada lubang yang terbuka di bagian bawahnya. Di atasnya tergantung sehelai kain putih. Tidak jauh dari sana adalah daerah militer yang sudah lama ditinggalkan. Setelah diselidiki, kain itu ternyata adalah yang ditarik dari tubuh wanita. Aida segera membawa orang untuk menyelidiki tempat kejadian. Namun mereka sama sekali tidak menyadari. Tampaknya ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dari jauh. Dan orang itu tampak sangat gugup dan terengah-engah terus-menerus. Di sini dekat rumah sakit. Setelah Ena bangun, kakek itu sudah pergi. Pada saat itu, dokter jiwa juga tiba di sini. Tapi begitu melihatnya, Ena kembali mengulurkan kedua tangannya untuk diperiksa. Gerakan ini seperti terpatri dalam dirinya. Dan dia sangat takut akan sinar matahari. Mata sakit. Mata sakit. Saat itu, Ruth baru menyadari betapa seriusnya masalah ini. Segera menarik kembali tirai. Melihat adegan ini, keduanya merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Yaitu pada saat itu, Ena mengungkapkan berita mengejutkan. Pria tua yang mengalami kehancuran mental itu adalah kakeknya sendiri. Dan dia pernah melihatnya sebelumnya. Dalam ingatannya, kakeknya menanam banyak bunga di halaman. Sangat peduli padanya. Perhatian. Mendengar berita ini, keduanya agak bingung. Seharusnya gadis itu tidak mungkin pernah bertemu dengan kakek itu. Terkait masalah ini, dokter jiwa memberikan jawaban seperti ini. Ketika seseorang terkurung terlalu lama, sebagian realitas bisa menjadi terdistorsi. Sebenarnya, kejadian itu tidak selalu benar-benar terjadi. Nick memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian dia pergi ke kamar pasangan itu. Dia bertanya kepada kakek apakah dia pernah melihat cucu perempuannya, Aina. Sebelum dia selesai berbicara, kakek menyadari. Nick menganggap dirinya sebagai penculik putrinya. Dia marah dan mendorong Nick menjauh. Pergi. Apa yang Anda pikirkan? Mungkinkah dia? Kamu benar-benar gila. Untuk memverifikasi apakah Aina memiliki hubungan darah dengan kakek, Ruth mengambil sampel air liur dari mulutnya untuk perbandingan. Setelah selesai, Aina mengatakan ingin bertemu ibunya. Maka Ruth membantu dia mengenakan baju pelindung dan pergi ke unit perawatan intensif. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, Aina saat dia tidak memperhatikan. Diam-diam menyelipkan sesuatu ke tangan ibunya. Diam-diam menyelipkan sesuatu ke tangan ibunya. Kemudian dia mendekat ke telinganya dan berbisik. Dia selalu bersamamu. Setelah Ena pergi, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Melihat benda di tangannya ternyata adalah potongan kaca. Kemudian dia menyembunyikannya dengan hati-hati di bawah selimut. Karena pada saat itu Nick berada di luar pintu. Dia mendapat kegagalan dari kakek itu. Dia berencana untuk mencoba keberuntungan lagi dari wanita itu. Kemudian dia mengeluarkan foto Lena untuk ditunjukkan padanya. Setelah melihat foto, wanita itu merasakan kehangatan di hatinya. Bertanya seperti apa Lena sebagai seorang individu. Nick mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis yang cerdas, baik hati, dan mencintai kehidupan. Dahulu bermimpi menjadi seorang penulis. Namun pada satu malam 13 tahun yang lalu,